kepala sekolah itu di sekolah yang kalian PPL kan, misalkan kan itu lebih real daripada lapangan yang sesungguhnya saat ini implementasi IKM di sekolah kalian gitu. Kalau ini kan lebih ke cenderung secara umum nih, secara jurnal, secara ini mungkin secara lingkupnya lebih luas. Nah kalau di sekolah kalian masing-masing kan kalian pernah observasi, nah terkait dengan peran kepala sekolah dan lain sebagainya. Nah itu mungkin bisa digambarkan lebih ke arah situnya sih, lebih ke yang lebih dekat gitu, lebih kontekstual di sekolah yang kalian. Bisa sekolah atau kepala sekolah di SMA 1 itu kebetulan masa jabatannya juga hampir habis. Nah di situ hasil observasi kemarin di situ menurut saya ada beberapa guru saya sempat memantau juga dan juga bertanya pada guru juga di situ, ada terkait dengan senioritas juga di situ. Jadi ada rasa sungkan terhadap guru senior. Di situ rasa sungkan tersebut masih ada, dan juga bagaimana karakteristik dari kepala sekolah di SMA 1 mungkin ada beberapa yang sudah tahu ya, yang mungkin PPL di sana karakteristiknya seperti apa ya, dan saya ditegur langsung oleh beliau saat pertemuan langsung dengan Mbak Agung juga. Di sana beliau memang sangat memegang teguh sekali terkait dengan tata krama juga di situ, dan beberapa dari rekan-rekan di bawahnya juga masih ada rasa sungkan yang ingin disampaikan. Salah satunya ada di beberapa guru juga di situ, tidak hanya supervisor saja di situ, terkait dengan edukatornya juga ada guru beberapa guru mata pelajaran di mana dalam terkait edukatornya di situ itu masih pemahaman terkait dengan pemahaman itu masih kurang. Jadi kayak pelajaran sejarah, saya mendapatkan informasi ini itu dari rekan PPL sejarah. Di situ penghafalan konsepnya itu masih cukup tinggi gitu, karena terkait dengan minat anak juga dalam pelajaran tersebut. Jadi solusinya di situ ditantang gurunya itu bagaimana bisa lebih kreatif dan efektif dalam pembelajaran. Karena anak sejarah maaf ya. Jadi dia lebih harus bisa memberikan pembelajaran yang menarik kepada siswanya, supaya yang diutamakan itu pemahamannya, bukan penghafalan terkait dengan konsepnya. Itu terkait dengan edukator. Mungkin ada yang lainnya selain edukator dan supervisor di situ. Oh iya, yang tadi supervisor ya, mungkin kepala sekolah yang berikutnya bisa lebih luas lagi, tidak kamu mungkin sebenarnya, dan lebih bisa memahami. Direkam loh. Ya, lebih memahami dari semua segala sistem. Dialami waktu kurikulum ini. Kalau setahu saya nih, ini kan waktu kurikulum itu di sekolah manapun jadi orang yang paling pusing dalam penerapan kurikulum kita, gitu. Bukan kepala sekolahnya, pasti. Ya maaf ya, kepala sekolah itu seringkali kalau sudah punya waka-waka itu kan beliau kayak fokus tugasnya ke yang lain kayak gitu. Nah, di antara problem yang sudah dipaparkan dari kelompok 3 tadi, masih ada nih beberapa problem yang mungkin nggak tahu sudah terpecahkan atau belum, cuma sepertinya juga masih belum. Karena problem yang pertama kalau terkait dengan UBD itu kan ini kita ngerti bahwasanya salah satunya itu kan siswa juga terkait tujuan belajar ya, siswa juga berhak atau bisa menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dia capai gitu. Salah satu itu juga termasuk dalam bagaimana
pembelajaran yang memudahkan dan sebagainya gitu. Nah maka dalam IKN ini itu kan kita tahu sendiri kalau di kelas 11 itu mereka punya pilihan ya, punya pilihan untuk mengambil mata pelajaran apa yang ingin mereka pelajari gitu. Karena tadi masih terkait juga dengan tujuan pembelajaran yang dia tentukan gitu. Nah itu menjadi problem wakaf kurikulum sampai mungkin saat ini ya, karena ketika itu benar-benar dibebaskan ya, maka nanti dalam mengatur tadi jam pembelajaran minimal yang harus ditempuh guru apalagi PNS sertifikasi ataupun bahkan di sekolah swasta pun juga sama, itu juga menjadi permasalahan gitu. Karena di sekolah swasta kalau jamnya yang memilih geografi misalkan anak-anaknya dikit, nah itu kan menjadi masalah karena biasanya kalau di swasta kan juga ada tuntutan jam yang lebih atau bahkan ngitungnya juga hanya per jam pelajaran kayak gitu. Nah di negeri pun juga sama tadi untuk yang guru yang PNS ataupun yang sertifikasi, ketika memang ternyata mata pelajaran yang beliau ampuh, guru-guru itu ampuh itu hanya sedikit yang minat, nah itu kan bakal jadi problem gitu. Bagaimana mengatur biar ya semua bisa dapat jam yang sesuai, pun itu juga tidak memaksakan siswa untuk kayak ibaratnya masih tetap dipaksakan harus milih mata pelajaran A, B, C gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, setahu saya itu terkait ini rapot nih, saya nggak tahu apakah rapot itu sudah ada fiksasi atau belum, karena di panduan yang dipegang wakaf kurikulum itu setahu saya cuma kayak ada contoh secara sekilas, yaitu secara sekilas, dan bahkan apa itu namanya kalau jadi kalau setahu kita kan raport itu misalkan nih yang kurikulum 13 kan ada raport untuk yang Kemendikbud, untuk yang Kemenak itu ada apa namanya? Aku lupa namanya. Pokoknya ada raport, tapi bukan raport, saya lupa namanya, tapi ada sendiri. Yaitu kan